Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama matematika di aplikasi persamaan kuadrat yaitu penggunaan persamaan kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu nggih. Contoh kasusnya seperti ini. Sejumlah siswa patungan membeli alat praktikum seharga Rp612.000. Setelah masing-masing membayar dengan sejumlah uang yang sama, jadi harga Rp612.000 ini dibagi sama rata dengan mereka yang akan patungan. Dan tiba-tiba ada 3 temannya yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar Rp34.000, yaitu kurangnya dari yang mereka telah bayar. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami guys. Seperti itu kalimatnya. Tentukan jumlah siswa yang semuanya berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Oke. Jadi jumlah awal mula-mula siswa yang mau patungan itu kita misalkan X begitu ya. Jadi mereka itu membayar sekian ini dibagi X orang begitu. Nggak usah dikasih penyelesaian berapa, biarkan ini yang pembayaran awal begitu ya. Setelah 3 temannya bergabung, maka mereka membayar. Nah, ini ditambah 3 orang. Ya, ditambah 3 orang. Selisih pembayaran itu kan kurangnya dari kurangnya dari mereka yang telah bayar tadi kan. Nah, itu selisihnya ditaruh di sini 34.000. Kemudian pembayaran awal yang tadi cuma X orang tadi ya. 612.000 dibagi X, kemudian ini. Selisih itu bedanya pembayaran ya. Ketika cuma mau X orang saja, maka dia 612 dibagi X. Tetapi tiba-tiba ditambah, ya kan, ditambah 3 orang. Nah, 3 orang itu hanya membayar nih 34.000, itu namanya selisih begitu nggih. Jadi ini dikurangi ini, kedua bagi 34.000. Pertama awalnya saya bagi 1.000 dulu. 1.000 ini saya coret dulu. Nah, baru dibagi 34.000. Kalau ini baru dibagi 34. Kalau ini dibagi 34 kan hasilnya 1. Nah, 612 dibagi 4 itu hasilnya 18 ini ya. Nah, disamakan penyebutnya. Kalau pengurangan bilangan pecahan itu disamakan penyebutnya. Ini awalnya cuma per X aja biar sama penyebutnya kan, ini dikali kalau penyamakan. Kalau yang bawah dikalikan X plus 3 berarti yang atas kali X plus 3 juga. Oke, samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya X kali X plus 3. Nah, kebetulan yang bawah ini kan cuma per X aja, kok mendadak bisa jadi X plus 3. Maka yang atas juga dikalikan hal yang sama, biar tidak merubah nilai. Ini per ini kan 1. Bilangan berapapun kalau dikali 1 kan hasilnya ya bilangan itu sendiri, tidak merubah nilai ya. Awalnya dia cuma segini aja. Oke, yang belakang awalnya ini. Tapi untuk menyamakan penyebut berarti ini kan dikalikan X, maka dia juga dikalikan X. Tidak merubah nilai. Oke. Kemudian ini dikali sana. Kalau dikalikan 1 kan nggak masalah ya. Sama nilainya. Ini kali ini, kemudian ini nanti. Jadi kan ini pernya terus pindah ke sana, dikali. Istilahnya dikali dia. Ini kali ini kali sana, ini kali ini. Nah, begitu nggih. Lanjut di sini. Ini kan dikalikan X kuadrat plus 3X. Ini 3X sama dengan 18X. Kemudian ini 54 dikurangi 18X. Ini habis karena 18X dikurangi 18X. Jadi habis 0 begitu ya. Jadi tinggal X kuadrat plus 3X sama dengan 54 ke sini jadi negatif sama dengan 0. Nah, bentuk yang seperti ini untuk menyelesaikan itu ada 3 tahap seperti dulu kita belajar di awal-awal persamaan kuadrat itu ya, yaitu bisa difaktorkan, biasa untuk kuadrat sempurna, bisa juga dengan rumus ABC begitu ya. Biasanya kalau soal-soal seperti ini
sudah mewah ya, jadi biasanya paling enak sih difaktorkan. Yaitu jika dijumlah angka itu 3, kalau dikali hasilnya negatif 54, begitu. Siapakah dia? Yaitu 9 dan negatif 6. Artinya X plus 9 kali X min 6 sama dengan 0. X plus 9 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. X-nya ketemu negatif 9 dan X-nya ketemu 6. Yang memenuhi yang positif ya. Yang memenuhi yang positif. Karena kan nggak ada ya orang itu negatif kan nggak ada. Jadi yang memenuhi nilai X-nya 6. Jadi banyaknya siswa sebelum 3 temannya bergabung itu ada 6. Total setelah 3 orang temannya bergabung berarti nanti ada 9 orang. Begitu ya. Lanjut contoh yang kedua, Contoh kedua ini ya. Sebuah sepeda motor menempuh jarak X kilometer per jam. Oke. Tina menempuh jarak 42 km dalam waktu X plus 23 menit. Ini ada yang tidak sama. Satuannya yang ini jam, ini menit. Jadi nanti harap hati-hati dengan soal seperti itu. Oke, tentukan nilai X. Nah, ada kata-kata X kilometer per jam. Ini adalah sebuah kecepatan, Dik. Kecepatan. Kalau kita lihat di speedometer itu kan kecepatan itu satuannya kilometer per jam, begitu. Nah, ini kecepatan, maka jarak dibagi waktu seperti ini. Maka yang tadi dalam bentuk menit harus dijadikan jam dengan dibagi 60. Begitu ya, dibagi 60. Oke. Ini dikali, kalau ada persamaan seperti ini dikali, seperti yang tadi juga dikali, berarti ini 60 kali X kali X plus 23 per 60, begitu ya. Sekian ini dikali, sama dengan 42. Kemudian ini juga dikali, pernya begitu, jadi ini kali ini. X kuadrat plus 23X, X kuadrat plus 23X, ini kalau dikali hasilnya 2520. Oke, ini pindah ke sana jadi negatif sama dengan 0. Lagi-lagi hal yang sama, yang lebih enak itu difaktorkan. Kalau dijumlah hasilnya 23, kalau dikali hasilnya negatif 2520. Jadi bilangan berapakah itu? Yaitu 63 dan negatif 40. Begitu. Artinya X dikurangi 40 kali X plus 63 sama dengan 0. Dan X dikurangi 40 itu sama dengan 0 atau X plus 63 sama dengan 0. Sehingga ini hasilnya X sama dengan 40 dan X sama dengan 63. Lagi-lagi seperti ini yang memenuhi yang nilainya positif. Jadi nilai X-nya 40. Begitu ya. Semoga paham, sehat selalu semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.